Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-192. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-192, kita akan mereview kurang lebih ada 9 saham. Namun sebelum kita mereview 9 saham ini, sekali lagi saya akan menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang mungkin belum terdaftar di dalam live webinar 3-in-1 untuk batch yang kedua, di mana teman-teman akan mendapatkan 3 webinar sekaligus, di mana kita mulai dengan ngobrol bareng money management, di mana di situ teman-teman akan dibuka mindsetnya agar benar-benar mengerti alasan teman-teman bisa terjun di pasar saham, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita mulai belajar tentang technical 101 jadi trader mandiri, dan terakhir kita akan belajar basic analisa fundamental. Dan 3 webinar ini teman-teman bisa bayar seikhlasnya. Jadi mau bayar 10.000 bisa dapat 3 webinar tidak masalah, mau kasih 500.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, itu hak teman-teman. Jadi yang penting adalah kita sama-sama belajar biar teman-teman punya basic money management, basic technical, dan basic fundamental, sehingga ketika market mengalami goncangan yang begitu parah, teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan ingat, untuk registrasinya hanya dari 8 Maret sampai dengan 31 Maret, dan atau ketika seatnya sudah terpenuhi, dan sekarang kapasitas seatnya sudah mulai terus bertambah. Dan jangan sampai teman-teman ketinggalan seat, yang mana ini adalah live webinar 3-in-1 yang terakhir untuk yang basic, karena setelah itu kita akan masuk ke yang intermediate sampai dengan advance, sehingga bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat ikut yang basic pasti akan kesulitan ketika belajar yang intermediate atau bahkan sampai advance. Sehingga teman-teman jangan sampai kehilangan momentum, karena tujuan kita di sini belajar. Seikhlasnya ini hanya sebagai sebuah apresiasi, kemudian sebagai sebuah komitmen bahwa teman-teman memang ingin benar-benar serius untuk mempelajari seluk-beluk selama berada di pasar modal. Jadi sekali lagi, silakan kalau yang mau daftar, linknya itu bukan bit.ly webinar Joran, karena itu linknya sudah expired. Teman-teman bisa klik saja di deskripsi, di situ ada linknya, teman-teman bisa daftar. Dan atau kalau memang masih bingung, silakan kontak saya di t.me/renaldondona untuk mendaftarkan webinarnya. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-192 hari ini adalah saham Tekim, di mana saham Tekim kemarin ditutup naik 5,76% di harga 13.750, dan yang menjadi menarik adalah dia berhasil breakout di atas PBL, yang mana kita tahu itu kemarin menjadi resisten paling kuat di 13.625. Namun Tekim berhasil break dan closing di 13.750, sehingga saya masih optimis bahwa Tekim masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan. Terdekat itu dia akan menuju ke PBH atau resisten paling kuat, yaitu di 16.600. Kalau 16.600 itu sudah berhasil dicapai, maka selanjutnya dia akan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 17.250. Bagaimana buat teman-teman yang mungkin belum sempat membeli Tekim, maka selama dia masih berada di atas 13.625, maka saham Tekim masih sangat aman untuk dibeli. Dan ingat, semakin dekat dengan 13.625 artinya resikonya semakin rendah, karena ketika dia jebol di bawah 13.625, teman-teman bisa pasang 3 tik ya dari 13.625 itu untuk membatasi stop loss. Jadi jangan biarkan capital teman-teman tergerus. Jadi langsung disiplin cut loss. Kalau misalkan setelah cut loss dia bisa naik kembali di atas 13.625, langsung buyback kembali, re-entry ulang untuk saham Tekim. Jadi kalau misalkan ditanya berapa range buy Tekim yang menarik, menurut saya berada di 13.625 sampai dengan 13.700. Itu mungkin range buy yang menarik. Cut loss 3 tik di bawah support kuatnya di 13.625 dengan target kenaikan menuju ke 16.600. Kemudian berikutnya kita punya saham INKP, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin INKP juga sama naik 5,96% di 13.325, di mana INKP sejak dari support kuatnya dia berhasil naik dan sekarang dia berada di tengah-tengah. Di sini risk rewardnya sudah menunjukkan medium,
Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka saya informasikan di sini ada support terdekat di 12.700 dan resisten terdekat berada di 13.459. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa 12.700 ini menjadi support yang tidak terlalu jauh dari harga saat ini, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli di 13.325 dan cut loss jika dia turun di bawah 12.701 dengan target kenaikan terdekat ke 13.459. Dan kalau itu berhasil ditembus, maka ada peluang besar INKP akan menuju ke 14.800. Tetapi kalau ditanya pilih INKP atau Tekim, maka jawaban saya akan lebih memilih Tekim karena dia masih dekat dengan support kuatnya. Kalau INKP dia masih berada di tengah-tengah, sehingga memang antara dia mau beneran naik atau dia koreksi terlebih dahulu sebelum dia bisa naik kembali. Tapi kalau Tekim itu jaraknya sudah sangat dekat, sehingga kalau misalkan dia turun pun itu teman-teman punya risikonya itu terbatas, dan kalau misalkan cut loss tidak terlalu dalam ketimbang teman-teman ambil INKP. Tetapi semua menjadi hak teman-teman, itu hanya preferensi saya sendiri. Kalau misalkan mau ikut silakan, karena untung rugi sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Tetapi kalau misalkan saya di posisi teman-teman, maka saya akan memilih Tekim daripada INKP. Kemudian berikutnya kita punya saham UNTR, di mana saham UNTR ditutup di harga 21.225, di mana kemarin dia naik tipis ketika opening, dia langsung open di 21.475, itu opennya naik luar biasa. Setelah dia open tinggi, kemudian dia dibanting sampai ke 21.000, kemudian dia naik lagi, terakhir dia hanya naik tipis 0,12%. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli UNTR, pertama support kuat itu berada di 21.000. Kita pakai support 40 hari harga terendah, sekaligus juga menjadi white line. Dan kalau misalkan teman-teman bisa beli dekat 21.000, ini masih menarik ya. 21.000 sampai dengan 21.225. Dengan target kenaikan terdekat itu kita pakai PBL, ini resisten kuatnya di 21.800. Kalau 21.800 ini mampu bertahan dan sampai closing dia masih berada di atas 21.800, maka UNTR masih ada peluang besar untuk terus melanjutkan kenaikan sampai ke 23.725. Tetapi kalau misalkan UNTR tidak mampu bertahan di 21.800, maka teman-teman yang sudah beli di dekat 21.000 bisa taking profit. Tetapi kalau skenario kedua, misalkan teman-teman sudah beli di 21.000 sampai dengan 21.225 dan ternyata UNTR ditutup turun di bawah 21.000, silakan pasang 3 tik dari 21.000 untuk membatasi stop loss. Kemudian berikutnya kita punya saham Harum, di mana saham ini ditutup di harga 5375. Di mana di perdagangan hari Jumat kemarin Harum naik sangat tinggi 8,37%, dan Harum sendiri masih berada di risk reward yang bagus karena support kuatnya sekarang di 5275. Dia mampu kemarin breakout PBL, sehingga kalau di The Golden Cross biasanya kita buy on breakout PBL, maka masih dapat di 5275 sampai dengan 5300. Dan kalau teman-teman yang masih punya saham ini dan masih beli di harga bawah, maka tetap kawal terus selama dia berada di atas 5275, dengan target selanjutnya adalah menuju ke 5431 dan target paling jauh akan menuju ke PBH di 7625. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya barang di bawah, silakan kawal terus, adjust terus trailing stopnya sampai mencapai target yang diinginkan. Tetapi kalau misalkan yang baru mau masuk, karena resikonya masih low, maka 5275 sampai dengan 5375 ini masih menjadi range buy yang menarik. Dan ingat, ketika dia jebol di bawah 5275, pasang 3 tik untuk membatasi kerugian. Target kenaikannya sama ke 5431 dan target jauh adalah menuju ke 7625. Kemudian setelah saham Harum, kita punya saham Waskita, di mana saham ini juga kemarin menjadi salah satu saham yang saya mulai average down karena saya punya di 1600. Saya average down kembali karena saya melihat bahwa saham ini kuat bertahan di atas PBL di 1405 dan juga dia sudah bergerak sideways. Semoga pergerakan sideways ini adalah pergerakan akumulasi sehingga risikonya sudah terbatas dan
ketika average down itu tidak terlalu berisiko. Tetapi ini penilaian saya, bisa jadi besok waskita tambah turun. Dan saya masih punya amunisi money management karena saya mengontrol dari pembelian di 1600 itu hanya 10%, kemudian di harga 1415 kemarin saya pakai 20%, dan saya masih punya 70% lagi untuk bisa terus mengakumulasi karena memang target jangka panjang saya waskita masih akan bisa capai ke 2000 bahkan sampai ke 2500. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mungkin punya money management yang sudah salah, maka teman-teman boleh tetap hold asalkan selama dia kuat bertahan di atas 1405. Ketika dia jebol di bawah itu, silakan pertimbangkan untuk cut loss di 1380. Boleh 1380 atau bisa pasang 3 tick, itu bebas, tetapi jauh lebih menarik kalau teman-teman pasang di 1380 karena di sini banyak sekali lower shadow. Jadi teman-teman takutnya kalau 3 tick pasti langsung kena, sehingga mending pasang di 1380. Dan kalau misalkan teman-teman yang mungkin sudah punya barang di tinggi-tinggi, kalau ya merasa yakin bahwa ini adalah momentum untuk average down, silakan average down, tidak perlu takut. Karena walaupun nanti dia turun terus, fundamentalnya bagus, perusahaan sudah mulai melakukan corporate action, baik divestasi aset, dan semuanya itu memang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, dan ini adalah suatu pilihan yang menarik menurut saya. Tetapi sekali lagi itu kembali kepada teman-teman. Kalau yang mau trading dan belum masuk, memang ini adalah area buy yang masih menarik, 1405 sampai dengan 1415. Itu adalah range buy yang menarik dengan target kenaikan ke 1545, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat, dan ingat cut loss di 1380. Kemudian berikutnya kita punya saham BBKP, di mana kalau teman-teman nonton di part yang ke 190 kalau tidak salah, di situ jelas sekali, atau bahkan di sebelumnya, part-part sebelumnya, itu juga sudah diinformasikan bahwa support paling kuat itu berada di 515. Kemudian ternyata dia waktu part 90 itu dia ditutup tepat di 515, dan kita sudah informasikan di situ bahwa kalau dia bisa bertahan di 515, maka silakan buy 515 sampai dengan 520. Dan di perdagangan kemarin hari Jumat, dia ternyata open langsung di 520, dan langsung dia terus melanjutkan kenaikan sampai ke titik tertinggi di hari Jumat itu di 555, dan akhirnya closing 5,83% di 545. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ikut beli waktu di dekat support tersebut, maka sudah dapat kurang lebih 5-6%, dan itu pasti ada yang sudah taking profit dan masih floating. Sehingga teman-teman yang mungkin kemarin ikut beli di 515 atau 520, silakan kawal terus, di mana saat ini support kuatnya sudah di adjustment sampai ke 540, sehingga kita bisa pakai selama dia masih berada di atas 540. Teman-teman boleh hold, tapi kalau jebol silakan jual semua yang sudah beli dari 515. Tetapi kalau yang belum punya saham BBKP, teman-teman bisa pertimbangkan buy dari 540 sampai dengan 545. Cut loss-nya itu di 515. Dengan target kenaikan itu terdekat itu di 555. Dan terjauh menuju ke PBH di 625. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah punya saham BBKP, termasuk saya juga kemarin beli banyak di 515, saya akan kawal terus selama dia masih bertahan di atas 540, menuju ke target selanjutnya adalah di 625. Semoga dia bisa terus naik, dan kalau itu 625 berhasil dijebol, maka ada peluang besar BBKP akan menguji 40 hari harga tertinggi di 845. Tetapi kalau skenario-nya terbalik, dia gagal bertahan di atas 540, maka saya akan jual semua, dan saya tunggu kembali di area 515, karena di situ kita tahu adalah support BBKP di part-part sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah saham Telkom, di mana saham ini ditutup di harga 3450 di perdagangan hari Jumat dengan kenaikan 1,47%. Di mana kalau teman-teman perhatikan, sepertinya saham Telkom ini ada gap, karena di sini ada indikasi satu segitiga berwarna biru. Inilah canggihnya the golden cross. Dia langsung bisa mendeteksi adanya gap up, sehingga kalau misalkan teman-teman percaya bahwa gap itu harus ditutupi, maka teman-teman pastinya tidak mungkin mau entry tunggu sampai gapnya tertutup. Tapi ada juga yang tidak percaya bahwa gap itu tidak harus ditutup. Memang
sebenarnya tidak ada kewajiban, tetapi kalau misalkan semua punya pemikiran yang sama bahwa gap itu harus ditutup, maka pasti akan terjadi. Jadi kemarin itu sebelum Jumat closing Telkom di 3.400, kemudian open langsung ke 3.440. Dia punya penurunan paling rendah itu cuma di 3.430, sehingga masih ada 3.400 sampai dengan 3.420 itu masih ada sebuah gap kecil, yang mana kalau misalkan teman-teman yang baru mau beli, misalkan besok dia open turun dulu di bawah 3.400, maka teman-teman tunggu saja, dan ketika dia naik kembali di atas 3.400, silakan buy di sana, karena itu adalah a gold line dari saham Telkom. Tetapi memang secara risk reward ini sudah masuk kategori high, karena dia lebih dekat dengan PBH di 3570. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau coba, silakan. Di 3400 itu adalah titik beli yang menurut saya cukup menarik untuk teman-teman entry dengan target kenaikan ke 3570. Dan ingat, ketika dia jebol di bawah 3400, teman-teman bisa pasang 3 tick untuk membatasi kerugian. Setelah saham Telkom, kita punya saham HRTA atau Harta Dinata, di mana saham ini ditutup di harga 208, naik 2,97%. Dan yang menariknya adalah saham ini ditutup tepat berada di atas support terkuatnya di 206, sehingga saham ini menurut saya masih menarik. Teman-teman bisa beli dengan range buy 206 sampai dengan 208 dengan target kenaikan terdekat ke 226 dan terjauh menuju 256, dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 206. Teman-teman bisa pakai angka 200 untuk membatasi stop loss. Dan juga teman-teman, kalau misalkan besok dia open turun di bawah 206, tetapi dia masih bertahan di atas 200, maka teman-teman boleh pertimbangkan untuk terus mencicil dari 200 sampai dengan 206. Itu masih menjadi range buy yang aman. Tetapi kalau misalkan tidak mau menunggu lebih lama, maka pastikan saja dia kuat bertahan di atas 206. Itu teman-teman bisa beli dengan target kenaikan ke 226, itu adalah PBH, dan target terakhir adalah menuju ke 256, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham HRTA. Kemudian kita sampai di saham terakhir, saham ke-9 yang akan kita review di part yang ke-192 hari ini adalah saham Prim, di mana saham Prim ini adalah salah satu saham rumah sakit Royal Prima, di mana ditutup di harga 200, minus 1% di perdagangan hari Jumat kemarin. Dan sekali lagi, Prim juga masih menjadi salah satu saham yang sedang saya koleksi, karena dia sudah berada di all time low, ya, sudah dekat sekali dengan all time low di 197, dan juga dekat sekali dengan super kuatnya di 198, sehingga saya masih optimis saham Prim pasti akan bisa terus melanjutkan kenaikan, dan penurunnya mungkin masih terbatas. Ini hanya asumsi saya, bisa saja salah. Tetapi teman-teman kalau yang mau disiplin dengan trading, maka 198 sampai dengan 200 itu adalah range buy yang paling menarik. Dan cut loss jika dia turun di bawah 198, pasang 3 tick itu kurang lebih di 195, dengan target kenaikan menuju ke 228. Jadi kalau teman-teman buat trading plan, maka buy area untuk Prim 198 sampai dengan 200, taking profit itu berada di 228, dan stop loss pasang di 195. Sekali lagi, emiten ini juga tidak terlalu liquid. Teman-teman bisa memperoleh bid offer yang jaraknya sangat jauh, bisa di kiri 200, di kanan 210. Tetapi teman-teman harus bisa atur money management, dan juga jangan greedy. Silakan antri saja, jangan misalkan di kiri di sisi bid 200, di sisi offer 210, teman-teman langsung HK, akhirnya membuat teman-teman ruginya sangat dalam. Jadi mending antri saja, tidak apa-apa, dari 198 sampai dengan 200 itu masih menjadi range buy yang menurut saya menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-192. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi di video ini dapat berguna, bermanfaat buat siapapun yang ingin belajar saham di masa-masa sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.